Halo Mas Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo semuanya. UPK udah sampai kan UPK? Bentar lagi nggih. Sini masih adzan. Masih komat. Ya. Komatnya sudah selesai, jadi kita bisa segera memulai. Sugeng dalu kepada dulur-dulur yang sudah bergabung, yang sudah mendaftar, kemudian malam ini bisa ikut bergabung di diskusi yang menyenangkan. Ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulur, kemudian kepada Pak Margana yang sudah berkenan untuk mengisi diskusi hari ini. Kemudian juga tidak lupa terima kasih kepada Kinara Vidya yang sudah 2 kali ini kita berkolaborasi, dan semoga untuk kedepannya bisa semakin sering berkolaborasi. Amin. Dan juga secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Faisal yang sudah menjembatani kita dengan Pak Margana. Perkenalkan, saya Fajar Laksana. Di sini saya bertindak sebagai pemandu. Kemudian juga ada Pak Margana yang sudah masuk. Pak Margana ini beliau dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Untuk lebih lengkapnya tentang siapa beliau, dulur-dulur bisa searching di Google. Di situ lebih valid dan lebih banyak artikel-artikel yang mengulas tentang beliau, juga karya-karya beliau. Jadi teman-teman bisa langsung update di Google-nya. Baiklah. Pada abad 19, Keraton Surakarta menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan Jawa maupun mancanegara. Para pujangga memproduksi ilmu pengetahuan melalui karya-karya tulisnya, melakukan praktek interteks, konversi, adaptasi, dan alih narasi dari berbagai jenis ilmu pengetahuan. Ketika keraton Jawa yang lain mengambil jarak dengan kolonial, pujangga Surakarta justru berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan dari kolonial Belanda demi keberlangsungan dan distribusi ilmu pengetahuan yang Jawa maupun ilmu pengetahuan mancanegara. Pujangga adalah tokoh intelektual Jawa, begitu kiranya yang dituliskan Pak Margana dalam bukunya Pujangga Jawa dalam Bayang-Bayang Kolonial. Hari ini, malam ini, kita akan mencoba untuk menjelajah arena yang membentuk diri pujangga beserta karyanya. Kita akan membincangkan aspek eksternal atau ekstrinsik dari teks-teks Jawa, khususnya teks sastra Jawa yang diproduksi di Keraton Surakarta abad 19. Alam pikir seperti apa yang dimiliki pujangga Surakarta, bagaimana mereka mengerjakan teks, dan relasi macam apa yang membentuk antara raja pujangga dan kolonial Belanda, serta berbagai hal menarik lainnya yang akan kita bincangkan malam ini bersama Pak Margana. Kita lewati malam minggu ini dengan riang gembira. Itu, dan saya juga mohon maaf karena menyita waktu malam minggunya Pak Margana dan teman-teman sekalian. Seperti itu. Sebelum tiba waktu untuk Pak Margana membagikan pengetahuan dan pengalaman beliau, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yakni tentang teknis diskusi malam ini. Pertama, kurang lebih Pak Margana akan menyampaikan paparan selama 45 sampai 60 menit. Kemudian kedua, selama pemaparan mohon mic dulur-dulur dalam kondisi mute atau dimatikan. Kemudian yang ketiga, saat pemaparan berlangsung, ketika pemaparan berlangsung, kemudian dulur-dulur menemukan gagasan atau ada pertanyaan, dulur-dulur bisa menuliskannya di room chat. Ada 2 jenis tanggapan yang
bisa dipakai dulur-dulur ya, yaitu diskusi langsung dengan Pak Margana secara dua arah dan juga melalui teks. Nanti saya yang menyampaikan selaku pemandu. Semua akan disampaikan pada saat sesi diskusi nanti. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, atas pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan tadi yang ada di room chat, saya akan menyeleksi. Ya, menyeleksi maksudnya kita berusaha fokus pada tema diskusi malam ini, yaitu Produksi Pengetahuan di Istana Surakarta abad 19. Demikian perkenalan, pembukaan, dan teknis yang dapat saya sampaikan. Sesi selanjutnya, sesi pemaparan, saya persilahkan kepada Pak Margana. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mas Fajar. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam pecinta sejarah dan pecinta sastra, khususnya sastra Jawa. Saya mengucapkan terima kasih juga pada teman-teman di Kinara Vidya dan Sastra Jawa yang telah berkolaborasi untuk menyelenggarakan obrolan malam ini. Mungkin saya sebut obrolan saja, bukan webinar yang akademis, tapi kita agak santai saja ngobrolnya. Ini saya sudah berkali-kali mengikuti aktivitas dari kedua komunitas ini yang sangat aktif ya, cukup aktif, cukup rutin menyelenggarakan diskusi dan kegiatan yang berkaitan dengan sejarah dan sastra. Ya, saya lihat di situ semua anak muda semua, saya ikut senang, saya ikut berbangga dengan seluruh kegiatan itu. Nah, malam ini kita akan punya tema tentang produksi pengetahuan di Istana Surakarta pada abad 19. Sebetulnya itu sebuah minat lama saya yang sampai sekarang terus saya tekuni juga untuk dikaji, untuk dieksplorasi lebih jauh, karena saya sangat punya minat terhadap sejarah tentang ilmu pengetahuan atau sejarah intelektual, sejarah lahirnya ide-ide atau gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang asli, terutama yang khas Indonesia, khas lagi Jawa. Nah, pada saat saya memulai S2 saya di UGM, itu karena saya hanya diberi waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan S2 itu. Karena saya pada saat di tengah-tengah menjalankan S2 di UGM itu, saya juga mendapat beasiswa S2 di Leiden. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Sehingga supaya saya tidak telat mengikuti S2 di Leiden dan juga tidak mogol di S2 di UGM, maka saya selesaikan secepat mungkin studi S2 saya di UGM. Sehingga saya memilih tema yang memang sudah akrab dalam bacaan-bacaan saya selama saya masih menjadi mahasiswa S1. Dan saya dulu waktu mahasiswa S1 itu sangat berminat dengan kuliah historiografi tradisional yang diberikan oleh almarhum Profesor Dr. Darsiti Suratman. Beliau seorang sejarawan yang menulis tentang disertasi tentang kehidupan dunia keraton Surakarta. Nah, dari buku beliau itulah, dari disertasi beliau itu saya punya banyak sekali terinspirasi banyak sekali hal tentang pemikiran-pemikiran kejawaan, tentang ide-ide, gagasan-gagasan tentang budaya, tentang sejarah, tentang seni dari perspektif sastra Jawa. Karena beliau juga di dalam disertasinya itu banyak menggunakan naskah-naskah untuk menggambarkan kehidupan di dalam dunia keraton itu seperti apa. Nah, itu karya pertama atau orang pertama yang menginspirasi saya tertarik dengan kebudayaan Jawa, sejarah Jawa, sastra Jawa, itu beliau ini. Beliau kalau mengajar sangat luar biasa. Saya sangat terkesan itu. Nah, karena sejak S1 saya sangat akrab dengan
bacaan-bacaan seperti ini, maka ketika S2 saya coba untuk mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan sastra Jawa. Nah, akhirnya saya memilih untuk melihat fenomena tentang produksi pengetahuan di Istana Surakarta pada abad 19. Bagian dari tidak semuanya ya, bagian dari tesis saya itu kemudian setelah saya koreksi, setelah saya berubah sedikit sana sini, akhirnya jadi buku itu, Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kulo. Nah, di situ sebetulnya apa sih yang membuat saya tertarik kepada? Jadi terus terang dasarnya adalah soal perdebatan historiografi. Saya dasarnya adalah ilmu sejarah. Saya tertarik pada perdebatan historiografis yang mempermasalahkan tentang sumber-sumber. Jadi pada tahun 80-an, 90-an itu muncul perdebatan historiografis yang sangat menarik, di mana ada gagasan tentang apa yang disebut autonomous history. Nah, dari seorang sejarawan Amerika namanya Smelser kalau nggak salah ya. Nah, itu yang menulis tentang ide tentang sejarah negara-negara yang bekas dijajah itu sulit sekali untuk bisa menemukan perspektifnya sendiri jika tidak tidak letakkan pada sumber-sumber dari sejarahnya sendiri, sehingga dia punya ide apa yang disebut autonomous history. Sejarah yang autonomous itu benar-benar sejarah otonom yang kalau bisa penulisannya juga yang menggunakan sumber-sumbernya orang Jawa. Sementara dalam tradisi historiografi Indonesia itu sumber-sumber Jawa atau tulisan-tulisan sejarah tentang Jawa itu dianggap oleh para peneliti sejarawan kolonial pada saat itu dianggap sebagai tidak dapat diandalkan akurasinya sebagai tulisan sejarah, karena menurut mereka sumber-sumber sejarah yang bersifat babat itu, yang berbentuk babat itu, serat, itu dianggap bercampur baur antara realitas dan mitos, dengan legenda, dengan dongeng, dan sebagainya. Sehingga sama sekali tidak bisa diandalkan untuk sebagai sumber penulisan sejarah. Nah, namun nampaknya ada sejarawan-sejarawan yang cukup rebellious, gitu. Justru rebellious dalam pengertian mencoba mulai menentang pendapat kaum orientalis Belanda ini yang mengatakan bahwa karya-karya babat Jawa itu tidak faktual atau terlalu mistis, terlalu simbolik dan sebagainya. Tapi justru itu kemudian menantang para sejarawan, khususnya lulusan-lulusan dari Amerika itu ya, seperti Profesor Merle Reclef almarhum, kemudian ada juga Ibu Nancy Florida dari Michigan gitu. Kemudian ada generasi-generasi baru yang menulis sejarah tapi menggunakan sumber-sumber lokal, atau paling tidak mulai menggabungkan antara sumber-sumber Belanda kolonial dan sumber-sumber lokal. Nah, juga sebetulnya di Indonesia sendiri ada banyak perdebatan mengenai babat itu, ya terusannya dari perdebatan lama itu tentang apa bisa nggak babat itu digunakan untuk menulis sejarah. Sehingga pada saat peringatan persembahan kepada Profesor Sartono dan Pak Ibrahim Alfiam almarhum waktu itu ditulis sebuah kumpulan karangan yang berjudul Dari Babat dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis. Itu juga banyak sekali kumpulan tulisan yang menarik, yang mewacanakan tentang
genre atau genre Babat sebagai sumber penulisan sejarah. Nah, dari perdebatan historiografis itu saya tertarik juga untuk kemudian sejauh mana itu perdebatan itu terjadi, sejak kapan, dan apa sih ide-ide dasar dari perdebatan antara penggunaan sastra Jawa yang berupa babat-babat itu dalam penulisan sejarah. Nah, saya mengumpulkan sebanyak mungkin literatur yang sudah ada yang berkaitan dengan itu. Sumber-sumber yang terutama klaim pertama terhadap buruknya atau pandangan yang apa ya istilahnya yang nyinyir terhadap babat itu ada pandangan yang underestimate, merendahkan nilai babat itu adalah sejarawan Berg, C.C. Berg itu orang Belanda, orientalis juga, yang menulis judulnya Penulisan Sejarah Jawa. Beliau membuat analisis mengenai babat tanah Jawi, dan dari situ dia menyimpulkan itu tadi, bahwa babat Jawa tidak bisa diandalkan. Kemudian juga kemudian dipraktekkan oleh Haye de Graaf. Kita tahu de Graaf adalah orang pertama yang menulis sejarah itu mulai mempertimbangkan babat. Padahal dia hidup sejaman dengan Berg itu juga. Lalu Berg lebih tua memang. Tapi artinya ide-ide itu disampaikan pada saat juga de Graaf sedang banyak mengkaji mengenai sejarah Jawa. De Graaf menerbitkan tetralogi ya, tentang sejarah Jawa itu dari berdirinya kerajaan Mataram Islam, disintegrasi, ke puncak kejayaannya Sultan Agung, disintegrasi Mataram sampai terbunuhnya Kapten Tak. Itu tetralogi yang menarik sekali yang mengkaji sejarah Jawa didasarkan sumber POC dan juga sumber-sumber Jawa. Nah, dari situ cara kerja de Graaf itu saya melihat de Graaf mencoba untuk menyeleksi. Kalau versi VOC itu ceritanya begini, kalau versi Babat ceritanya begini. Nah, sejauh itu saja. Jadi, tapi kelihatan di kesimpulan akhirnya itu, kalau memang dua-dua sumber itu menyebut naskah itu, tentu saja de Graaf akan lebih memihak pada sumber Belanda yang dianggap lebih akurat. Pemihakannya itu jelas. Tapi ketika sumber Belanda tidak terlalu banyak mengungkap tentang suatu peristiwa yang disorot itu, ya mau nggak mau de Graaf menggunakan sumber Jawa itu sebagai narasi andalannya. Nah, jadi hanya sebagai de Graaf sudah memulai melirik Jawa, sumber Jawa, tapi sebagai tambal sulam aja, menambah atau pembanding informasi dari sejarah Jawa. Nah, kemudian muncul melirik Kleff yang mulai juga menggunakan sumber-sumber Babat untuk menulis disertasinya, dan juga yang lebih lebih progres lagi nanti adalah Nancy Florida yang tidak hanya mempertimbangkan naskah Babat, tapi juga naskah-naskah yang bersifat non-Babat pun sebetulnya layak untuk dijadikan sumber penulisan sejarah. Nah, tahun 83 itu ada seminar internasional di UGM. Nah, itu seminar yang reguler gitu, yang diselenggarakan antara Belanda dan Indonesia. Dan tahun 83 itu ada sesi khusus mengenai sastra dan sejarah. Dari kumpulan artikel atau paper makalah seminar yang dipresentasikan dalam Indonesian Dutch Conference itu tahun yang keempat, itu konferensi yang keempat antara Indonesia dan Belanda itu diterbitkan satu edisi khusus oleh Gadjah Mada University Press yang disunting oleh Profesor Sartono dan juga oleh Pak Taufik Abdullah, judulnya Literary and History. Jadi sastra dan sejarah. Dan situ ada kumpulan tulisan-tulisan yang membahas bagaimana sebetulnya sastra bisa digunakan sebagai penulisan sejarah, atau juga mempermasalahkan sejauh mana
sebuah karya sejarah itu mengandung nilai sejauh mana karya-karya sastra itu mengandung nilai-nilai faktual atau historis. Nah itu di situ Pak Taufik Abdullah maupun Pak Sartono mulai mengenalkan pendekatan baru yang intinya sebetulnya adalah bahwa sastra itu juga bisa dipakai sebagai sumber penulisan sejarah, terutama sejarah kebudayaan. Pak Taufik Abdullah juga sepakat mengenai itu di dalam kata pengantar di buku itu. Nah, dari situlah kemudian saya merunut sejauh mana itu dipraktekkan oleh sejarawan Indonesia. Ternyata kok belum ada sejarawan Indonesia yang mencoba untuk menggunakan atau kecuali Pak Sartono dan Pak Taufik Abdullah dalam artikel-artikel kecil dan Pak Kunto, kok sejarawan lain saya belum menemukan ya yang menggunakan babat-babat itu sebagai kajian utama penulisan sejarah. Nah, cuman kajian yang bersifat filologi sudah lama berkembang. Misalnya Bapak Hussein Jodiningrat itu doktor sejarah pertama yang lulus di Universitas Leiden, Belanda, dan doktor sejarah yang pertama kali untuk Indonesia, itu mengkaji tentang kritiske beschouwingen van sejarah Banten. Jadi tinjauan kritis tentang sejarah Banten. Beliau membahas naskah sejarah Banten secara filologis maupun historis. Itu orang pertama yang melakukan itu. Tapi kemudian kok itu tidak berkembang untuk para sejarawan Indonesia, tidak diteruskan secara baik itu. Nah, dari situ saya melihat adanya celah yang mungkin perlu ini orang Indonesia, sejarawan Indonesia harus ada yang meneruskan. Tapi untuk bisa menerapkan kajian-kajian seperti itu, tinjauan kritis itu, perlu ada survei historiografis mengenai wacana historiografis, penggunaan babat sastra Jawa sebagai penulisan sejarah. Sehingga tesis saya mempermasalahkan itu. Baik, sekarang mengapa abad 19 menjadi fokus di dalam membahas mengenai reproduksi pengetahuan, dan Istana Surakarta menjadi fokus juga di sini. Yaitu didasarkan pada fakta bahwa pada abad 19 itu Istana Surakarta itu mengalami apa yang disebut flourishing gitu. Bagi saya banyak sekali pujangga-pujangga yang mulai sangat produktif dalam menciptakan karya-karya sastra Jawa, dari yang bersifat babat, serat, sampai kepada primbon dan bentuk-bentuk jenis penulisan sejarah yang lain atau sastra Jawa yang lain, banyak sekali. Dan berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh Nancy Florida mengenai manuskrip Surakarta, dan juga yang dilakukan oleh Pisho mengenai manuskrip Jawa yang ada di Universitas Leiden, Belanda, itu menunjukkan secara kuantitatif memang luar biasa jumlahnya. Nah, di situ ada perdebatan bahwa abad 19-18 itu kalau menurut Pisho itu terjadi renaissance atau kebangkitan kembali sastra Jawa klasik. Jadi Pisho yang membuat kodifikasi atau membuat katalog sastra naskah-naskah Nusantara yang ada di Leiden, khususnya naskah Jawa, Universitas Leiden itu memberikan kata pengantar. Jadi dia terbit dalam 3 jilid. Di dalam jilid pertama itu, dalam kata pengantarnya dia mengatakan bahwa abad 18-19 itu Jawa mengalami renaissance, banyak ditemukannya naskah-naskah bernuansa klasik, ya, atau misalnya naskah-naskah yang dulu ditulis pada masa Majapahit, yaitu seperti Kakawin, Mahabharata, Ramayana, itu banyak ditulis ulang pada masa abad 18-19. Sehingga abad 18 oleh
Piso dikatakan sebagai renaissance kesusastraan Jawa. Nah, risetnya Piso, kesimpulan Piso itu atau tesisnya Piso itu didasarkan pada naskah yang ada di Leiden saja. Tidak didasarkan pada naskah-naskah yang lain yang ada di Yogyakarta, yang ada di Jakarta, yang ada di Surakarta, dan tempat-tempat yang lain. Sehingga teori ini ditentang oleh Nancy Florida yang banyak memfokuskan, yang juga melakukan kegiatan serupa di Surakarta. Nah, beliau itu menerbitkan 2 jilid atau 3 jilid. 3 jilid mungkin tentang jenis manuskrip in Surakarta, Japanese Literature in Surakarta manuskrip, yang merupakan proyek penerbitan summary atau isi dari katalogisasi, inventarisasi naskah-naskah Jawa yang ada di Surakarta, di Mangkunegaran, di Kasunanan, di museum yang di Sriwedari itu, Radio Pustoko, dan juga beberapa tempat lain. Nah, dari situ kelihatan sekali bahwa sebetulnya kalau dari yang ada di situ, apa yang disebut Piso tentang naskah-naskah berbau Hindu-Buddha itu minor, justru yang lebih banyak sastra-sastra Islam. Jadi karya-karya sastra Jawa yang ada di Surakarta itu umumnya justru bernafaskan Islam. Jadi dia tidak setuju terhadap tesisnya Piso ini. Nah, juga karena pada masa itu, pada abad 19 itu, Raja-Raja Surakarta itu memang menunjuk seorang pujangga resmi ya, yang akan menjadi, yang diberi tanggung jawab untuk menuliskan sejarah yang terjadi di sekitar kehidupan para raja dan keluarga raja di Surakarta. Pujangga resmi ini tidak artinya pujangga yang diangkat dan diakui sebagai pujangga kerajaan. Tidak berarti bahwa tidak ada pujangga lain, ada banyak. Ya, pujangga lain yang juga memiliki kemampuan menulis juga banyak, yang juga melakukan penulisan juga banyak. Tapi tentu saja sebagai pujangga negara ya hanya satu. Nah, ini dari keluarganya Ronggowarsito atau Yosodipuro. Itu anak bapak dan cucu ini. Jadi 3 generasi pujangga Surakarta itu dipegang oleh satu dinasti saja. Pujangga resminya ya. Dan itu luar biasa. Sehingga muncul semacam anggapan seolah-olah profesi kapujanggan itu berdasarkan wahyu juga, artinya juga berdasarkan keturunan atau berdasarkan genealogi, ada hubungan genealogi. Sehingga pujangga dianggap sangat istimewa di situ. Pandangan bahwa pujangga itu tidak sekedar penulis sejarah, tapi juga seorang ahli yang menguasai banyak kemampuan esoterik gitu. Kemampuan esoterik itu kemampuan untuk tidak hanya menulis dan membaca atau menciptakan tembang, tetapi dia juga bisa kayak meramal gitu. Memiliki kemampuan supranatural, ngerti sak durungi winara itu kalau istilah. Jadi punya kemampuan. Sehingga pujangga-pujangga seperti Ronggowarsito itu diceritakan mendapatkan wahyu kapujanggan, seperti halnya raja-raja yang raja itu bisa legitimate jadi raja kalau dapat wahyu kerajaan. Nah, ternyata pujangga juga begitu. Dalam serat cariyosipun Raden Ngabei Ronggowarsito, jadi biografi dari Ronggowarsito yang terdiri dari beberapa jilid, itu diceritakan waktu kecilnya itu Bagus Burhan atau Ronggowarsito itu murid yang memang yang nakal, yang tidak pintar, yang bodoh, yang malas gitu. Tapi setelah mendapatkan wahyu itu seolah-olah dia seperti berubah 100%. Memiliki kemampuan yang luar biasa, membaca menulis dengan cepat.
Nah, seperti itu. Itu muncul anggapan-anggapan seperti itu. Nah, mengapa kembali ya, mengapa abad 19? Ya karena di samping faktor eksternalnya juga antara lain bahwa ada pengaruh tekanan kolonial. Tekanan kolonial apa? Pada saat itu tekanan politik kolonial itu terhadap kerajaan semakin intensif. Sehingga kekuasaan Raja Jawa itu, Solo, Jogja itu semakin dikurangi. Campur tangan. Semuanya di urusan politik pemerintahan itu di tangan Patih. Sehingga Raja seolah-olah menjadi simbol saja. Ada simbol-simbol. Sehingga perlawanan-perlawanan sebetulnya ada itu secara simbolik. Jadi kadang para pujangga itu memiliki peran juga menyuarakan perlawanan simbolik, dari raja yang berada dalam tekanan kolonial itu. Bahkan yang menjadi pujangga nanti itu tidak hanya pujangga-pujangga resmi ini, raja-raja ikut menjadi pujangga. Hingga nanti kita mengenal tokoh seperti Pakubuwono IV yang mengarang Serat Ulang Reh, gitu. Mangkunegoro IV yang banyak mencipta karangan yang sudah diterbitkan ya dalam 4 jilid ya, serat-serat anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegoro ingkang kaping sekawan itu banyak sekali karyanya. Yang terkenal itu Serat Wedotomo dan Tripomo itu juga bagaimana seorang raja pun pandai juga mengarang, menjadi sastrawan, menjadi pujangga. Nah, orang seperti Pak Mangkunegoro itu orang-orang yang hidup sejaman dengan Ronggo Arsito, hidup sejaman dengan penulis-penulis Belanda, orientalis Belanda seperti Winter ya. Sehingga mereka diceritakan sering saling berdiskusi, mendiskusikan karya sastra, penciptaan karya sastra dan sebagainya. Jadi abad 19 ini karena tekanan-tekanan itu memungkinkan banyak raja untuk mengekspresikan perlawanan-perlawanan simbolik atau istilahnya berkontemplasi dalam bentuk karya sastra itu. Banyak sindiran-sindiran, ungkapan-ungkapan, pasemon-pasemon, istilahnya pasemon, metafora-metafora yang mereka buat untuk menggambarkan keadaan masyarakat itu. Saya Ronggo Arsito membuat pasemon tentang zaman edan, Serat Kolotido gitu ya. Nah, itu banyak sekali yang bercerita tentang pasemon, deskripsi tentang keadaan zaman pada kemudian Tripomo, Wedotomo itu adalah sikap kultural yang diambil Mangkunegoro di bawah, di antara kekuasaan kolonial dan kekuasaan Jawa. Sehingga dia memilih misalnya panutan seperti orang-orang yang tokoh-tokoh kontroversial seperti Sumantri, Karno, Kumbu Karno itu sebagai tokoh dalam karya-karyanya. Karno itu seorang ksatria, satu ibu dengan Pandawa, ibunya sama dengan Pandawa yaitu Kunti, tapi dia memilih berada di pihaknya Kurawa yang bertempur dengan saudara. Jadi kan dia kontroversial nih. Nah ini jadikan panutan dari tokoh panutannya Mangkunegoro. Dan Sumantri juga. Sumantri itu seorang patih yang terpaksa harus membunuh adiknya sendiri demi pengabdian kepada penguasa. Itu tokoh kontroversial juga. Kemudian Kumbu Karno sama. Kumbu Karno itu adiknya Dasamuka yang jahat menculik Sinta, tapi dia jadikan idola yang tewas karena di tangan satria-satria dari Ayodhya ya, Laksmana dan Rama, bukan membela keangkara murkaan kakaknya yang menculik Sinta, tapi membela negaranya yang sudah dirusak oleh pasukan Ayodhya. Jadi bela negara. Jadi itu mungkin refleksi dari Mangkunegoro IV dulu yang hidup di masa pemberontakan Pangeran Diponegoro. Terpaksa dia harus
berada di pihaknya Belanda memerangi Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian serat Wulangrah yang dikarya Pakubuwono IV itu juga menarik karena itu seperti ajaran memilih guru yang baik dan sebagainya. Nah, itu ditulis setelah peristiwa Pakepung. Jadi Surakarta itu dulu pernah dikepung oleh Belanda dan pasukan Mangkunegaran. Jadi Kesunanan Surakarta pernah dikepung oleh pasukan Belanda dan pasukan Mangkunegaran dalam peristiwa Pakepung yang terkenal ini. Kenapa begitu? Karena waktu itu Pakubuwono itu memiliki para penasihat raja yang disebut para abdi dalam yang mengaku Islam, ya, mengaku santri itu, yang mempengaruhi raja agar memberontak kepada Belanda. Sehingga Pakubuwono dikepung agar menyerahkan para guru dalam, guru-gurunya para Pakubuwono IV. Dan kalau tidak menyerahkan guru-guru dalam, istana akan dihancurkan. Sudah dikepung itu. Sehingga setelah itu kemudian Pakubuwono IV mengarang serat Wulangrah itu yang isinya nasihat-nasihat memilih guru itu yang sebaiknya yang seperti apa, juga memerintah itu sebaiknya seperti apa. Nah, di samping ya tentu saja Ronggo Warsito yang juga Yosodipuro yang juga berada pada posisi sebagai pujangga yang memang harus mencatat kejadian-kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu. Nah, yang menarik pada abad 19 ini juga adalah aktivitas para orientalis Belanda seperti C.F. Winter. C.F. Winter ini adalah putra dari Winter senior. Dia seorang ahli penerjemah Belanda. Jadi di Surakarta itu Belanda memiliki penerjemah. Jadi kalau melakukan surat menyurat kepada raja-raja di Surakarta, itu Belanda memerlukan penerjemah yang biasa menuliskan surat dalam dua bahasa. Bagian kanan bahasa Belanda, bagian kiri bahasa Jawa, huruf Jawa. Yang penerjemahnya adalah Winter. Winter ini sangat fasih sekali berbahasa Jawa. Tidak hanya Jawa biasa, tapi pengetahuan tentang bahasa itu sangat luar. Itu dilanjutkan oleh Winter, anaknya. Kemudian bahkan Winter itu orang yang justru menciptakan buku mengenai tata bahasa Jawa yang pertama. Yang sampai sekarang juga kamus yang sampai sekarang masih dipakai juga. Artinya kemampuan berbahasa Jawa dia tentang pengetahuan tentang budaya Jawa, bahasa Jawa, sastra Jawa itu tidak kalah dengan para pujangga-pujangga itu sendiri. Sehingga seringkali ada yang mengatakan bahwa Babat Tanah Jawi versinya Oltop yang prosa itu sebetulnya adalah karya dari para penerjemah Belanda ini seperti C.F. Winter. Nah, itu perlu diteliti ya. Nah, artinya apa? Orang-orang orientalis ini punya tujuan. Tujuannya apa? Mereka ditugasi oleh pemerintah kolonial untuk menyusun semacam ilmu, untuk menggali ilmu tentang orang Jawa itu seperti apa, kebudayaannya apa, sejarahnya seperti apa. Dan orang-orang orientalis ini, para pegawai bahasa ini, kuncinya dia harus mensetor ilmu pengetahuan dalam bentuk buku. Dia harus menciptakan buku-buku, artikel-artikel, tulisan-tulisan mengenai pengetahuan tentang Jawa. Untuk apa ya? Untuk melakukan dasar-dasar kebijakan kolonial. Jadi kalau kalau ingin menaklukkan Jawa, mengkolonisasi Jawa itu secara total, tidak hanya wilayahnya dicaplok, kekuasaannya dikurangi, tapi juga bagaimana kebudayaannya juga dikuasai. Sehingga para orientalis ini bekerja untuk itu, untuk kepentingan itu. Nah, untuk bisa memproduksi pengetahuan tentang Jawa ini, para pujangga-pujangga Jawa itu menjadi kayak informan utama atau narasumber utama. Sehingga Profesor Vasseur itu dari Leiden itu menyebut orang-orang
pujangga Jawa di keraton itu bagi para orientalis seperti bronnen van nutritie. Artinya apa? Sumber nutrisi bagi para orientalis Belanda itu di dalam melakukan eksplorasi, memproduksi pengetahuan tentang Jawa. Nah, sehingga menarik situ, terjadi diskusi, terjadi bahkan diskusi perdebatan antara pujangga-pujangga Jawa itu juga dengan orang. Dan pada saat yang sama juga saling tukar informasi. Bagaimana orang Barat memahami sejarah, bagaimana sejarah Barat itu, sejarah dunia itu seperti apa, itu juga di informasi ini, buku-buku tentang itu juga ditukar. Jadi tukar pengetahuan, saling tukar pengetahuan. Sehingga karya-karya pujangga seperti Ronggo Warsito nanti juga memiliki pandangan yang luas tentang sejarah dunia secara umum. Jadi mengenal Rome, Turki, ya, sejarahnya orang Turki itu tahu, sejarahnya tentang kekuasaan Alexander Agung itu ya tahu, tentang apa Iskandar Zulkarnain ya istilahnya. Dan pokoknya berbagai pengetahuan tentang sejarah dunia dari buku-buku kolonial atau apa yang diceritakan oleh orang-orang Belanda yang pernah diceritakan pada mereka, itu kemudian menjadi semacam referensi saling pengetahuan. Sehingga banyak nanti naskah-naskah Jawa itu juga mengandung cerita-cerita yang berasal dari luar, berasal dari Sabrang. Nah, jadi itu. Jadi mengapa, jadi Jawa 1419 Istana Surakarta terutama karena mereka memiliki pujangga-pujangga yang sangat mumpuni, gitu. Sehingga produksi pengetahuan juga banyak, sehingga disitulah semacam pengetahuan tentang Jawa itu bersumber, berakar. Nah, nanti itu bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Saya kira saya sudah terlalu panjang lebar bicara. Sementara itu Mas Fajar. Iya, iya Pak. Wah, berarti ramai sekali itu ya abad 19 di Surakarta. Penuh dengan transfer ilmu pengetahuan. Ya, dulur-dulur, monggo kalau berkenan untuk diskusi bisa chat di room. Monggo dipersilakan. Tapi saya secara pribadi punya ini Pak, punya kegelisahan. Ya. Jadi tentang penulisan sejarah sastra. Jadi di jurusan saya ini kan ada apa ya, semacam mata kuliah sejarah sastra Jawa. Tapi ketika saya selesai membaca buku Pak Margana, kemudian saya berpikiran sebenarnya yang apa ya, yang punya legitimasi untuk menulis sejarah sastra itu dari pihak peneliti sastra ataukah dari akademisi sejarah, begitu Pak? Yang apa ya, apa perlu kolaborasi atau bagaimana? Begitu. Ya, kalau itu ranahnya sejarah sastra ya orang sejarah seharusnya itu yang berminat ke sana, itu orang sejarah. Karena yang memiliki dasar menulis sejarah kan orang sejarah. Dan orang sejarah bisa memilih tema sejarah apa saja, sejarah agraria, sejarah sastra, sejarah olahraga, sejarah politik, ekonomi, budaya. Jadi sastra sebagai tema dalam penulisan sejarah. Jadi seharusnya orang sejarah yang menulis itu. Tapi tidak ada larangan orang sastra menulis sejarah gitu. Kan sejarah itu, mengapa sejarah itu juga menjadi fakultas sastra, ada di fakultas sastra, gitu, fakultas ilmu budaya. Mengapa sejarah itu berada dalam satu rumpun ilmu yang sama? Itu karena sebetulnya baik sejarah itu memerlukan sastra, sastra memerlukan sejarah, atau sejarah itu tulisan sejarah itu tak lain adalah narasi, berupa narasi yang juga berarti ada genrenya itu sama dengan sastra, cerita, ada narasi, ada cerita, ada kisah di situ. Sehingga mengapa sejarah dikategorikan dalam ilmu humaniora itu begitu. Jadi kalau memang soal otorisasi ilmu, mungkin kalau sejarah sastra memang bidangnya orang sejarah. Tapi kalau bicara sastra sejarah, nah itu bidangnya orang sastra. Sastra sejarah itu historical novel.
Ya. Nah, orang-orang sastra bisa bicara seperti kalau di fakultas kita ada Pak Dr. Sudibyo yang disertasinya membahas tentang historical. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada larangan. Siapa nulis sejarah bisa siapa saja asal dia memiliki kemampuan akademis di dalam menulis. Oh, iya ya Pak. Terima kasih. Ya. Ya, di room chat ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Isfironi. Mas Muhammad Isfironi, Anda langsung menanyakan atau melalui teks saja? Udah itu, dibacakan aja Mas. Diwacanin ya. Iya, Iya. Oke. Ada pertanyaan Pak, apakah saat Piso menulis dengan sumber yang ada di Belanda saja itu memiliki tujuan tertentu, ataukah hal tersebut hanya masalah teknik penelitian saja, atau belum bisanya dia menggorida? Seperti itu Pak. Maaf tadi agak terputus, koneksinya kurang bagus. Coba diulang, maaf. Coba suara saya bisa Pak, Mas Margana? Ya, bisa dengar Mas Roni. Gini, tadi Mas Margana bisa menjelaskan tentang bagaimana Piso itu ketika menulis itu sumber-sumbernya hanya menggunakan sumber-sumber Belanda. Apakah ini hanya merupakan masalah teknis penelitian saja, ataukah dia memiliki tujuan, ataukah karena dia belum bisa mengakses sumber-sumber seperti yang dilakukan oleh Nancy misalnya? Sebab ini kan isu tentang orientalisme itu kan seringkali menjadi sensitivitas tertentu. Sebagaimana seringkali ini akhirnya banyak sekali penolakan-penolakan ya dari kalangan akademisi yang kajiannya belum begitu banyak, karena selalu mencurigai kajian-kajian yang dilakukan oleh akademisi orientalis begitu. Mohon penjelasannya bagaimana membandingkan karyanya Piso itu dengan karyanya Nancy sehingga kesimpulannya menjadi berbeda. Iya, jadi Piso itu tugas pokoknya adalah ditugasi untuk membuat katalog atau summary tentang semua naskah, tentang isi naskah ya, summary isi naskah tentang semua naskah Jawa yang ada di Universitas Leiden. Jadi di sana itu punya ratusan naskah, banyak sekali. Ya. Ada yang dikopi, ada yang disalin dari Indonesia, ada yang asli dibawa ke sana dari membeli naskah, ada yang dicuri mungkin, ada yang diserahkan persembahan dari orang lain seperti orang Indonesia ataupun orang asing. Jadi terkumpul naskah yang begitu banyak di sana. Nah itu supaya memudah Leiden sebagai pengoleksi, sebagai lembaga pendidikan, agar mudah mengakses itu dan memberi informasi awal bagi para peneliti, maka Piso mulai bekerja untuk melakukan summary, membaca satu persatu naskah, mengidentifikasi secara fisik naskah termasuk ringkasan isinya apa. Nah, kemudian hasilnya itu terbit dalam 3 jilid. Ya. Nah, memang bahan yang dipakai ya memang hanya yang di Leiden karena memang tujuannya ingin mengkatalogkan naskah yang ada di Leiden. Kemudian tentu ada kata pengantar ya toh, karena dia sudah memahami paling tidak isi ringkas dari setiap naskah kan dia paham, dan juga berapa banyak naskah yang jenis-jenis naskah atau isi naskah. Nah, dari situ dia melihat kok naskah-naskah yang di Leiden itu banyak naskah yang menceritakan kalau secara kuantitatif ya, cerita tentang Mahabharata, Ramayana, pokoknya semua naskah yang dulu pernah diciptakan pada masa-masa Majapahit dan berlatar belakang Hindu-Buddha. Nah, umumnya naskah-naskah itu berasal dari abad 18 dan 19. Hingga dari temuan itu, dia menyimpulkan bahwa, Jawa pada masa abad 18-19 itu sebagai periode Renaissance, sastra Jawa klasik, sastra tentang
yang bernuansa Hindu-Buddha. Hmm. Jadi wajar kalau dia bahannya yaitu kemudian. Tapi apakah kenyataannya memang begitu? Apakah secara kuantitatif memang begitu? Seperti itu. Nah, waktu itu di buku itu juga pusatnya adalah di Istana Surakarta dan Yogyakarta. Jadi ada juga perkataan kalimat seperti itu. Nah, kemudian Nancy yang melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan Pisut, tapi untuk naskah-naskah yang ada di Surakarta, dia punya pendapat lain. Karena kan ternyata dari naskah-naskah yang ada di Surakarta justru apa yang disebut Islam itu nuansanya lebih banyak Islam. Nah, gitu. Nah, jangan-jangan memang itu, jangan-jangan yang itu apa namanya naskah yang bersifat Hindu-Buddha yang ada di Leiden itu jangan-jangan itu kebanyakan dari Solo yang sudah nggak ada atau yang sudah dibawa ke sana atau sudah disalin ke sana, sehingga di naskah-naskah yang bersifat Hindu-Buddha tersisa hanya sedikit di Surakarta, kan bisa aja begitu. Gitu. Kalau memang ternyata naskah-naskah itu berasal dari Surakarta. Itu perlu diuji, perlu ada kedua pendapat ini perlu diuji. Tapi Nancy punya pendapat lain juga bahwa kemungkinan memang Piso mengatakan begitu itu sebagai bagian dari suara kaum orientalis yang sengaja ingin menunjukkan bahwa Jawa itu adalah masa keemasan Jawa itu adalah Hindu-Buddha. Bahwa di masa Hindu-Buddha itu Jawa itu flourishing. Banyak sekali pujangga yang menghasilkan karya-karya sastra yang adiluhung, sangat bagus. Nah, bukti-buktinya ada di Leiden itu. Sehingga seolah-olah Pisut hendak mengatakan, ini loh masyarakat Jawa, kalian kalau ingin kembali kepada glory masa emas, masa kejayaan, maka Hindu-Buddha. Kembalilah kepada agama lamamu, yaitu agama Hindu-Buddha. Gitu. Karena apa? Karena Islam itu berpengaruh jelek pada kekuasaan kolonial. Jadi naskah-naskah, jadi jiwa-jiwa rebelius di kalangan bangsawan Jawa seperti Diponegoro, Pakubuwono IV, itu kan pengaruh ajaran-ajaran Islam, pengaruh naskah-naskah yang berbau Islam itu telah mengajari orang-orang Jawa atau bangsawan Jawa untuk memberontak pada Belanda. Sehingga bagi para murid-murid orientalis ini, yang nanti berguru kepada kaum orientalis di akademi seperti di Universitas Leiden dan sebagainya, itu hendak dikuatkan mengenai ide ini, bahwa Islam itu adalah kekuatan yang rebelius dan justru membawa kepada masyarakat Jawa kepada kemunduran tentang intelektualisme. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Ya, itu interpretasi ya. Jadi boleh saja. Interpretasi seperti itu boleh saja. Karena memang kebetulan pada munculnya minat orang Belanda terhadap kebudayaan Jawa itu setelah Perang Jawa kan. Ya, setelah Perang Jawa yang menggunakan simbol-simbol Islam, ideologi Islam, berbendera Islam melawan Belanda, maka orang-orang Belanda mulai kaget, wong Jawa ya iso Islam ya. Jadi Islam yang sungguhnya bisa loh. Ternyata orang Jawa bisa berjihad dengan ideologi Islam juga. Jadi orang Jawa naik haji itu orang jadi heran. Orang kan selama ini Jawa dipahami sebagai sinkretik, yang dipahami sebagai Jawa itu tidak bisa menjadi seorang Islam yang benar-benar soleh gitu, karena dia terlalu lekat, terlalu hanyut di dalam kehidupan yang sinkretik tadi, kejawen, Hindu-Buddha dan sebagainya. Nah, sehingga mereka orang-orang Belanda itu kaget, wah ternyata orang Jawa bisa juga ya Islam menjadi Islam yang sesungguhnya, seperti Islam-Islam yang radikal yang terhadap kekuasaan kolonial, seperti yang terjadi di Timur Tengah misalnya, atau yang di Turki gitu. Sehingga kita
orang Belanda merasa perlu untuk membelokkan kepercayaan ini agar untuk mengurangi radikalisme Jawa dari pengaruh Islam. Radikalisme Jawa yang radikal Islam gitu ya. Ya, radikalisme Jawa yang dipengaruhi oleh ideologi Islam. Islam, ya. Karena kan ya, salah satunya agama yang sangat waktu itu yang sangat melakukan oposisi terang-terangan terhadap Barat kan, terhadap penjajah kan Islam. Kristen. Nah, yang dianggap Kristen, yang dianggap kafir. Oke, gitu. Nggih. Tenun. Ya, terima kasih atas diskusinya, atas tanggapannya Pak Margana. Kemudian di room chat ada pertanyaan lagi. Sebagaimana telah diuraikan, konstruksi abad ke-19, konstruksi pengetahuan di Keraton Surakarta sangat masif. Apakah secara kuantitatif konstruksi pengetahuan itu lebih dikhususkan seputar kehidupan keraton dan tantangannya semata, adakah konstruksi pengetahuan tentang kesehatan? Ini penanyanya dari Mas Muhammad Misbahuddin, bertanya tentang adakah konstruksi pengetahuan bertema kesehatan seperti itu, Pak? Oh ya, ini pertanyaan yang menarik. Ya, kalau kita fokus pada Babat, ya memang konstruksi pengetahuannya tentang sejarah. Karena Babat itu bercerita genre sejarah ya. Banyak menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan raja dan kerajaan. Itu seperti apa. Tapi kalau kita memfokuskan pada naskah-naskah Jawa yang lain, seperti serat-serat piwulang, atau piwulang itu artinya pendidikan ya. Banyak sekali naskah-naskah yang bersifat didaktik, yang memberikan ajaran-ajaran yang baik tentang segala hal. Dari soal cara memerintah, ada Astobroto gitu misalnya. Kemudian dari cara orang berpakaian, cara orang ngadi sariro, ngadi busono, naskah tentang sikap bagaimana perilaku seorang perempuan yang baik, perempuan kepada suami, dan ada naskah yang mengajari bagaimana seorang laki-laki bersikap terhadap perempuan, terhadap istri, dan sebagainya juga ada. Banyak sekali naskah-naskah didaktik mengenai itu. Kemudian juga mulai banyak juga jenis sastra yang bersifat primbon. Primbon ini macam-macam isinya, dari yang bersifat pengetahuan astronomis ya, astronomis itu ya soal weton, soal nasib, soal apa saja. Nah, itu yang paling komprehensif, dan sampai sekarang primbon ini belum banyak dikaji secara ilmiah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan astronomisnya orang yang membuat begitu banyak sekali pengetahuan yang bermacam-macam. Jadi misalnya kalau kamu lahir di hari Selasa Kliwon, itu sebaiknya kalau nanti bekerja itu pekerjaannya apa. Terus kalau melakukan perjalanan itu pantangannya jangan pergi ke arah mana. Dan banyak sekali. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu tuh bagaimana dikonstruksi dulu, apa sumbernya, sumber konstruksi pengetahuan primbon itu dari mana, kok bisa seperti itu. Nah, orang Jawa bisa menciptakan hal-hal yang seperti itu, termasuk di dalam merawat diri, menjaga tubuh sampai kepada seni berhubungan seksual itu juga ada, bersenggama itu ada, keilmuan lain juga ketika para pemerintah kolonial mulai berkolaborasi dengan pujangga-pujangga Jawa agar pujangga-pujangga Jawa juga menulis hal-hal yang bersifat tentang kesehatan, jamu-jamu mengenai
teknik penyembuhan orang Jawa, ilmu nujum, ya, ilmu nujum pengetahuan kuno Jawa tentang pengobatan dan sebagainya. Itu juga mulai diperhitungkan. Karena waktu itu Jawa begitu banyak penduduknya, sangat luas. Banyak abad 19 ketika perkebunan-perkebunan kolonial mulai berkembang, kemudian banyak sekali penyakit-penyakit baru, wabah-wabah baru muncul di sana. Orang-orang Eropa tidak mampu menjangkau penduduk, pemerintah Belanda tidak mampu menjangkau penduduk-penduduk yang ada di pedesaan saking luasnya, sehingga pengetahuan kesehatan pribumi ya perlu diandalkan agar dia bisa, orang Jawa bisa mengatasi persoalan sendiri di bidang kesehatan melalui pengetahuan lamanya sendiri. Ya, saya bilang produksi pengetahuan Jawa itu substansinya sangat kaya, luar biasa kaya, yang sayangnya orang belum punya banyak data. Beberapa mengenai jamu sekarang sudah menjadi konsep, sudah dieksplorasi, jadikan dasar bagi penemuan kosmetik modern, bagi pengobatan atau seperti jamu tradisional yang dijadikan obat. Itu sudah banyak berdasarkan pengetahuan tentang tradisi asli dari Jawa, itu juga sudah banyak dilakukan. Jadi saya bilang itu produksi pengetahuan tidak terbatas pada pujangga resmi tadi yang ditunjuk oleh raja di Surakarta, tapi juga ada cari-cari atau orang-orang yang literate, orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam kesusastraan Jawa pun banyak melakukan hal-hal yang sama. Terutama abad 19, separuh kedua abad 19 itu ketika memang produksi pengetahuan itu didorong. Jadi orang-orang Belanda demi kepentingan kolonial sangat menginginkan agar pengetahuan-pengetahuan tentang Jawa itu digali kembali, dituliskan kembali. Sehingga orang Belanda ikut menyalin, mengkopi naskah-naskah itu, kemudian dibawa ke Belanda, dipelajari di sana. Jadi mereka diandalkan. Bahkan orang-orang Belanda juga melakukan penulisan sendiri, mewawancarai para ahli nujum, para ahli pujangga Jawa, para empu, para apa saja. Mereka juga melakukan hal yang sama, kemudian mereka tulis dengan bahasa mereka sendiri. Tapi banyak juga yang ditulis oleh para pujangga atas apa. Jadi tidak semua penulisan produksi pengetahuannya atau atas perintah raja, juga banyak yang atas inisiatif pribadi, juga atas permohonan, permintaan atau tuntutan dari luar seperti pemerintah kolonial, pejabat kolonial dan sebagainya, itu juga banyak terjadi. Kita nanti juga akan, jadi patron sastra Jawa itu dulu tidak hanya orang Jawa, tidak hanya raja, tidak hanya pujangga, tapi juga ada orang-orang Belanda yang memiliki perhatian, minat terhadap pengetahuan Jawa, sastra Jawa. Itu juga banyak yang menjadi kolektor sastra Jawa, kolektor naskah Jawa itu. Dia bisa dikatakan sebagai patron, pelindung. Gitu. Jadi seperti itu Mas Muhammad Misbahuddin, jawaban dari Pak Mardhana bahwa substansi dari pengetahuan Jawa itu luas sekali. Nah ini kemudian lanjut Pak, ada pertanyaan berikutnya dari Mas Muhammad Nur Rohim. Bertanya tentang apakah Suluk bisa dianggap bagian dari historiografi dalam sejarah. Kisah-kisah Suluk seperti itu Pak, apakah bisa dianggap sebagai sumber sejarah tapi berbasis sastra seperti itu? Ya, terima kasih Mas Nur Rohim. Sangat bisa. Karena Suluk itu sebetulnya adalah ekspresi religius. Suluk adalah sebuah ekspresi religius dari orang Jawa, religiusitas tertentu.
suluk umumnya berbicara tentang contoh-contoh atau piwulang atau ajaran-ajaran agama yang diceritakan secara naratif dengan menggunakan tokoh-tokoh tertentu. Sehingga kalau tidak salah, suluk-suluk Jawa itu selalu dihubungkan dengan nama orang-orang. Misalnya suluk Tambang Rara, suluk Bonang, suluk apalagi suluk Sudarse, suluk apalagi gitu. Itu tokoh utama yang diceritakan sebagai orang yang sedang mempelajari ajaran itu atau sedang mengajarkan ajaran itu. Itu ekspresi religiusitas, bagaimana sebuah perilaku yang baik itu dilakukan. Nah, sumber sejarah yang mana? Ya secara kebudayaan, secara intelektual, secara pengetahuan, ide-ide, secara pemikiran. Sebagai sebuah ekspresi cara dulu itu ditembangkan juga kan. Jadi orang yang dulu kapan? Dulu saat suluk itu diciptakan. Jadi suluk itu bisa menjadi sumber dari sejarah kebudayaan dari masyarakat di mana suluk itu digarap, diciptakan, ditulis. Jadi misalnya dia abad 19, ya berarti itu bisa menjadi sumber yang sangat valid di dalam menjelaskan tentang tradisi ilmu pengetahuan atau tradisi pendidikan religius pada abad 19. Jadi orang belajar agama dulu tidak sekedar mendengarkan pengajian dari para ustadz gitu di surau atau apa, tapi juga diajarkan melalui karya sastra. Suluk adalah salah satunya. Artinya apa? Pendidikan itu dilekatkan dengan budaya. Pendidikan yang berkebudayaan itu zaman. Artinya ilmu ini bisa saya salurkan melalui kultur setempat, melalui tradisi setempat. Kalau orang Jawa tradisinya nembang mocopat, ya saya akan mengajarkan mengenai misalnya rukun iman, rukun Islam itu melalui tembang mocopat. Kalau saya ingin mengajarkan mengenai tauhid, mengenai sifat-sifat Tuhan, nah itu saya akan mengajarkan dengan dandang bulo atau dengan sinom atau dengan mijil. Nah itu wujud nyata, karena nggak mungkin suluk itu hanya sekedar dicipta untuk for nothing, nggak ada. Sesuatu pasti diciptakan untuk tujuan tertentu. Nah jelas karena itu adalah sebuah karya sastra yang bernuansa religius, tujuannya adalah untuk kepentingan penyebaran agama Islam, penguatan keislaman. Dari situ suluk-suluk itu menjadi sumber yang sangat valid di dalam menjelaskan tentang bagaimana orang belajar Islam, bagaimana Islam diajarkan, bagaimana model pengajaran Islam yang berkebudayaan pada masa itu apa. Ya itu sumber-sumber yang valid ya suluk itu. Sekarang juga ada kan misalnya orang menciptakan lagu-lagu rohani, orang diajarkan mencintai Nabi dengan sholawat Nabi, ya itu juga ada. Cuman wujudnya lain. Kalau dulu mau copat, tembang, gitu, sesuai dengan tradisi yang ada pada masa itu. Nah sekarang dengan musik pop, itu ada setiap. Itu bisa menjadi sumber yang sangat valid di dalam menjelaskan sejarah kebudayaan Islam. Begitu Mas Nur. Demikian Mas Nur Rohim, semoga terjawab pertanyaannya. Berhubung belum ada yang tanya lagi, saya ingin menanyakan tentang ini Pak, hubungan pujangga dengan kolonial. Tadi Pak Margana menyebutkan tentang pujangga yang menjadi informan utama pegawai-pegawai kolonial. Kalau memang demikian, lantas apa yang didapat pujangga dari hubungan itu Pak? Ya, ada yang memang mereka dibayar. Ya, jadi sebagai informan itu dibayar mendapatkan
mendapatkan apa namanya bayaran. Nah, karena memang mereka dipekerjakan secara resmi sebagai asisten, sebagai sumber informasi. Seperti sekarang Anda diundang sebagai narasumber untuk bicara sesuatu ya dibayar gitu. Nah, sama seperti dulu pejabat-pejabat kolonial itu mempekerjakan itu juga dibayar. Bahkan ada yang dibawa ke Belanda. Banyak pujangga ahli, orang-orang yang mumpuni di dalam membaca dan menulis aksara Jawa, memiliki pengetahuan yang luas, dibawa ke Belanda sana untuk mengajari orang-orang Belanda yang sedang belajar bahasa, sejarah, dan kebudayaan Jawa. Mereka dibawa ke sana. Dibayar, diberi rumah, diberi gaji setiap bulan. Tapi pada saat yang sama, seperti contohnya persahabatan antara Romo Warsito, Mangkunegoro IV, dan C.F. Winter, itu persahabatan yang tidak selalu bersifat ekonomi atau membawa konsekuensi. Tapi memang mereka suka bertemu, berdiskusi tentang bagaimana menyusun kalimat yang indah, itu diceritakan. Misalnya menyusun rima atau bunyi vokal yang sama dalam setiap bait tembang itu supaya bagus itu. Itu juga dibicarakan di situ. Tetapi juga kadang-kadang mereka dimanfaatkan untuk mendapatkan naskah-naskah Jawa. Di dalam Javaanse Samenspreken itu, Javaanse Samenspreken itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh Winter dalam 2 jilid. Ya, di situ diceritakan mengenai pujangga-pujangga Jawa yang berinteraksi dengan para pejabat kolonial, yang artinya para orientalis yang belajar tentang kebudayaan Jawa. Bagaimana dia kadang-kadang menjadi agen dari orang-orang yang butuh naskah ini. Orang-orang Belanda itu banyak memburu naskah itu untuk dipelajari, dibawa ke rumahnya, dibeli untuk kepentingan mereka mempelajari Jawa. Sehingga seringkali pujangga yang memiliki naskah diberikan, dijual. Di dalam kisah hidup Ronggo Warsito itu diceritakan Ronggo Warsito itu konon juga mengalami kesulitan ekonomi, gitu ya. Kesulitan ekonomi karena hidup di masa itu tidak mudah, tidak bisa, gajinya sebagai pujangga tidak cukup diandalkan untuk kepentingan hidupnya, apalagi kebutuhan dia yang banyak untuk membeli kertas-kertas yang mahal, tinta-tinta yang mahal untuk menulis pada masa itu, sehingga dia juga harus menghidupi anak istri dan sebagainya, sehingga dia mengalami kesulitan ekonomi. Ya, seringkali kesulitan ekonomi itu juga membuat Ronggo Warsito harus bekerja di tempat lain, entah sebagai penerjemah, menjadi redaktor menjadi penulis di Bromartani dan sebagainya. Nah, apa yang didapatkan oleh orang Jawa antara lain yaitu mereka bagian dari kehidupan hidup mereka juga. Di samping juga tentu saja pengetahuan, karena orang Belanda memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Mereka memiliki bacaan-bacaan yang berbeda. Mereka memiliki pengetahuan tentang sejarah dunia, sejarah mereka, sejarah Eropa, sejarah Timur Tengah yang ditulis dalam bahasa Belanda. Itu kemudian diceritakan, sehingga saling mengadopsi pengetahuan. Seringkali di zaman Javaanse Samenspreken itu diceritakan juga begini. Ini naskah ini kamu berikan saya, mau dijual berapa? Kadang-kadang si pujangga bilang, oh saya tidak perlulah saya dibayar uang, saya cukup diganti kertas saja sekendang. Kertas sekendang itu maksudnya segulung. Kalau kertas kan digulung gitu, seperti kendang. Jadi karena hobinya menulis dan mendapatkan kertas itu tidak mudah dan cukup mahal, jadi kalau agar saya mendapatkan bahan untuk menulis, kadang-kadang dia menukar naskah yang dia punya untuk kepentingan. Ya seperti sekarang inilah,
kalian ketika banyak penulis sastra itu yang merintis karya sastranya dengan perjuangan yang macam-macam, termasuk misalnya untuk mendapatkan dulu zaman sebelum ada komputer ya, laptop, orang harus menggunakan mesin ketik ya. Zaman Pramudia Anantatur menulis tetralogi itu tentu, apalagi di penjara dia harus menggunakan mesin ketik untuk bisa, dia pernah dikirimi mesin ketik dari sastrawan Prancis. Jadi banyak cerita mengenai itu. Jadi orang pujangga Jawa juga manusia biasa yang butuh hidup, yang butuh uang untuk kehidupan mereka. Ya wajar kalau mereka menjual kemampuannya kepentingan mendapatkan untuk survival atau sekedar meneruskan karirnya seperti membeli kertas, membeli tinta yang Eropa yang mahal itu. Begitu kira-kira. Ya, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Ini di room chat ada yang menanggapi dari Sucahyogani, Pak Sucahyogani, tentang Tan Fun Shui yang menerbitkan banyak karya-karya. Sebenarnya Pak Sucahyogani ini salah satu keturunan dari Tan Fun Shui sepertinya. Jadi itu Pak, hanya sekedar Pak. Kemudian, ya. Oh, ini di bawahnya ada pertanyaan dari Pak Sucahyogani. Oh, apakah Bapak ada informasi kapan tepatnya awal penerbitan Feng Shui memulai penerbitannya? Karena kami hanya kira-kira saja selama ini memperkirakan awal penerbitan. Oh, ini tentang awal mula Feng Shui, Pak, dari Pak Sucahyogani. Ingin cari informasi kepada Pak Margana. Oh ya, terima kasih Pak Gani. Kalau nggak salah Pak Gani ini masih keturunannya Pak Tan Fun Shui ya. Saya pernah membimbing mahasiswa yang sekarang menjadi dosen di Malang, di IKIP Malang, yaitu Pak Wisnu, yang menulis tentang Tan Fun Shui, penerbitan Tan Fun Shui. Jadi saya sarankan agar membaca disertasi itu. Saya yakin di situ Pak Wisnu memiliki data-data yang cukup banyak, karena beberapa sumber juga didapatkan dari perpustakaan Leiden, Belanda, untuk mendapatkan karya-karya terbitan Tan Fun Shui yang paling tua, paling lama. Dan Tan Fun Shui ini luar biasa karena pertama fungsinya sangat. Jadi ketika pujangga resmi keraton sudah tidak ditunjuk lagi, ya, ketika Pakubuwono IX sudah memutuskan bahwa pujangga Renggowarsita sebagai pujangga terakhir, setelah dia meninggal tidak mengangkat pujangga lagi, dan itu tidak semata-mata karena kerajaan tidak butuh lagi, tapi juga karena memang sudah ada transformasi atau revolusi di bidang printing dan penulisan. Di akhir abad ke-19 itu mulai muncul terbitan-terbitan atau mesin-mesin cetak. Jadi kalau orang dulu nulis naskah Jawa itu ya ditulis tangan. Kalau untuk mengopi, menyalinnya ya ditulis tangan juga. Tapi setelah pemerintah Belanda menciptakan mesin cetak pertama berhuruf Jawa, maka sastra Jawa bisa diciptakan dengan lebih masif, dengan berulang-ulang, artinya berlipat-lipat gitu. Dan itu sudah mulai ditemukan pada masa itu, dan juga mulai muncul karya-karya yang bersifat prosa, yang tidak lagi menggunakan tembang tapi prosa. Artinya memang sudah mulai ada pergeseran orientasi dari pujangga resmi ke pujangga yang ini lebih menguntungkan dari sisi sastra sebenarnya. Kenapa? Karena sekarang orang bisa menulis sastra atau babat atau naskah tidak harus atas perintah raja. Semua orang yang memiliki kemampuan menulis, menciptakan tembang dan sebagainya bisa memanfaatkan itu. Dan
karena orang-orang yang literate, orang-orang yang bisa membaca juga semakin luas ketika pemerintah Belanda mulai mengenalkan pendidikan pada para priai pada abad 19, anak-anak priai, anak-anak bangsawan mulai bisa membaca lebih luas lagi, artinya kalangan literate itu semakin luas. Maka terbitan-terbitan karya sastra Jawa itu ya menjadi penting, menjadi bahan bacaan yang juga menjadi banyak digemari oleh masyarakat literate, banyak yang berlangganan. Contohnya seperti majalah-majalah berbahasa Jawa mulai banyak terbit pada masa itu. Jadi Sri Pustaka misalnya ya, terbit di Surakarta, dan Bintang apa namanya ya, banyak, saya lupa namanya, banyak sekali majalah-majalah bulanan atau triwulan itu yang ditulis dalam bahasa Jawa, Jawa cetak, itu mulai banyak diterbitkan. Nah, termasuk Tan Kun Sui ini. Tan Kun Sui adalah perintis dari penerbitan melihat karya sastra Jawa yang berpusat, yang tidak berada di luar tembok keraton, yang mulai menyebar kemana. Beberapa karya pujangga di tembok keraton mulai ditulis. Bahkan Tan Kun Sui mulai mempekerjakan pujangga-pujangga dari Surakarta yang diberi ruang, diberi kamar untuk bekerja, yang nanti akan menulis naskah-naskah. Mereka dibayar untuk menulis naskah yang akan diterbitkan oleh Tan Kun Sui. Nah, tapi untuk detailnya Pak, nanti saya perlu menengok lagi itu karyanya Pak Wisnu mengenai Tan Kun Sui. Dan memang sayang bahwa ternyata tidak semua terbitan Tan Kun Sui itu bisa diselamatkan ya. Sekarang walaupun tipis kecil gitu, terbitan Tan Kun Sui itu tipis-tipis kecil gitu, tapi itu sekarang harganya sangat mahal karena sangat langka gitu, tidak ditulis lagi. Dan itu tersebar di mana-mana, bahkan di Malaysia pun banyak sekarang. Di Singapura ada, di Belanda ada. Ya karena memang dulu Tan Kun Sui termasuk penerbit yang digemari dalam masyarakat Jawa karena banyak menerbitkan karya-karya yang menarik, yang populer ya. Kalau dulu kan naskah-naskah Jawa versi keraton itu kan tebal-tebal, panjang-panjang, rumit-rumit, yang memang kalau dijual, dicetak gitu pasti mahal sekali. Sementara Tan Kun Sui itu pintar. Ya, kalau tembang Wedatomo ya cukup beberapa bait saja, berapa podo gitu. Diterbit tidak semua lengkap. Cukup bentuk tipis-tipis. Yang penting bisa disebarkan secara luas. Sehingga tidak perlu mahal untuk membeli naskah. Sehingga menjadi sangat populer pada waktu itu. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Demikian Pak Gani, tanggapan dari Pak Mardhana. Bapak bisa nanti mungkin bisa cari di Google Scholar mungkin ya, nanti ya kata kuncinya Tan Kun Sui seperti itu di Google Scholar. Siapa tahu nanti bisa membantu Bapak untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Kang Rendra Agusta. Apa ada data di luar skriptorium besar dan berjejaring menyetor data ke pemerintah kolonial, misal di Mancanagari Wetan atau Mancanagari Kulon? Demikian Pak pertanyaan dari Kang Rendra tentang setoran naskah. Ada. Benar ada. Kalau kita membaca bukunya Piso itu ya, The Literature of Java yang 3 jilid itu, di situ tidak hanya diidentifikasi naskah ini isinya apa, tapi juga ukurannya dan asal-usul naskah itu sampai di Leiden itu dari mana. Apakah dibeli dari seseorang, diberikan oleh seseorang, disalin dari lembaga tertentu, itu ada semua. Dan banyak di situ bahwa
walaupun itu naskah yang berkaitan tentang Surakarta, istana misalnya, sejarah kerajaan misalnya, belum tentu dia berasal dari istana Surakarta. Bisa saja dia sudah salinan dari orang luar keraton, kemudian menjadi koleksi turun-temurun oleh 1-2 generasi, dibawa ke satu tempat, kota lain, kemudian dijual oleh si pemiliknya kepada orang Belanda, gitu. Sehingga nanti sampai ke Belanda itu. Atau memang ada patron. Misalnya kalau kita menelusuri, saya punya 2 naskah ya. Satu, terutama yang dari British Library London. Itu ada satu naskah yang itu koleksinya dari istrinya Gesak Heber Surabaya pada masa itu. Jadi Nyonya Gesak Heber Surabaya. Ditulis dengan jelas itu. Artinya apa? Oh, artinya itu didapat orang Inggris dari Engelhardt. Nah, orang waktu itu yang menjadi Gesak Heber di Surabaya waktu itu orang itu. Jadi waktu Inggris diduduki Jawa kan Engelhardt jadikan salah satu residen juga. Nah, kemudian mungkin itu dipersembahkan karena Raffles ingin menulis History of Java pada masa itu. Dia memerlukan referensi, memerlukan naskah-naskah Jawa untuk penulisan bukunya sebagai referensi. Juga ada serat misalnya naskah serat Damar Wulan itu, ternyata itu persembahan dari Letnan Kolonel Rabban, jadi perwira Inggris yang ditempatkan di Cirebon. Nah, di sana dia sangat menginginkan cerita tentang sejarah Jawa. Dia memerintahkan pujangga lokal Cirebon untuk ditulislah serat Damar Wulan versi yang di British Library itu. Ya, jadi juga jangan lupa adanya perdagangan naskah pada masa itu. Pada abad 18-19 itu segala sesuatu informasi tentang Timur, tentang Jawa, tentang Indonesia, tentang Hindia Belanda itu menjadi barang yang sangat berarti. Karena apa? Karena di Belanda, di Eropa sedang dikembangkan penggalian ilmu pengetahuan tentang jajahan, tentang koloni. Jadi berbagai informasi apapun tentang Timur itu akan menjadi sumber yang sangat berharga. Sehingga orang banyak berburu mengenai naskah atau apapun pengetahuan tentang Jawa. Jadi naskah-naskah itu menjadi barang dagangan juga. Banyak yang kemudian diperjualbelikan kepada mereka untuk kepentingan pendidikan. Orang yang sedang melakukan studi, kajian di bawah profesor-profesor Belanda itu memerlukan itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak agensi-agensi, baik itu individu, baik itu maklar, baik itu pedagang, baik itu intelektual, baik itu pejabat pemerintah, pejabat lokal, pribumi itu yang menjadi penyetor orang-orang yang menjadi agen-agen dari berpindah tangannya naskah itu dari Jawa ke pihak luar. Kalau Anda lihat sekarang di Jerman itu, di Berlin itu ternyata banyak sekali naskah Jawa. Di Rusia ada, di negara-negara lain masih banyak ditemukan naskah. Inggris, Belanda itu pusatnya, yang di luar negeri. Di tempat lain ternyata di perpustakaan Berlin baru saja menyelenggarakan eksebisi mengenai naskah Jawa. Sangat banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Demikian Kang Rendra yang tanggapan dari Pak Margana. Mungkin ini Pak, sepertinya tadi ada yang silap tentang pujangga. Apakah naskah-naskah yang dari luar skriptorium besar tadi itu penulisnya merupakan pujangga yang juga dari luar skriptorium besar, ataukah itu sekadar salinan dari keraton seperti itu, Pak? Ya, ada yang dari luar pujangga besar, banyak sekali. Tapi juga yang memang anonim ya, banyak naskah itu yang anonim ya, yang tidak diketahui, yang hanya bisa disinyalir dari gaya-gaya tulisannya. Misalnya konon Renggo Warsito itu menciptakan lebih banyak dari yang diketahui sekarang.
Nah, apa namanya? Karena sering sekali pujangga Jawa kan punya cara juga apa yang disebut sandi asmo itu ya. Sandi asmo, jadi tidak selalu mencantumkan namanya itu langsung nama Romo Raden Ngabei Romo Warsito. Enggak, tapi sering diselipkan suku per suku dari namanya itu, suku kata dari namanya itu dalam baris bait atau bait-bait dalam karangan itu. Ada di depan, ada di tengah, ada di belakang, itu susah, tidak mudah mengidentifikasi pengarang. Hanya orang yang ahli yang jeli tentang kepengarangan Jawa itu juga seringkali konsep authorship ya, atau kepenulisan, konsep authorship dalam sastra Jawa itu sangat tricky dalam mengidentifikasi. Karena ada istilah ingkang anyerat. Ingkang anyerat itu bisa saja dia yang menulis dan mengarang. Tapi bisa saja hanya orang yang menulis saja. Yang mengarang orang lain. Karena ada istilah ingkang anganggit. Ingkang anganggit. Ya. Tapi ada juga ingkang ayoso. Ingkang ayoso itu artinya orang yang memerintahkan menulis. Seringkali raja atau bisa bangsawan atau orang Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota, bisa aja ingkang ayoso. Nah, yang ayoso itu biasanya orang yang memerintah atau yang punya ide naskah itu agar dia dituliskan. Nah, ada juga ingkang angripto. Terus ada juga ingkang istilahnya menyalin. Apa dalam bahasa Jawa itu khas itu lupa istilah. Ya, jadi untuk mengidentifikasi sebenarnya siapa yang menulis, siapa yang mengarang, siapa yang punya ide menulis, gagasan itu memang konsep authorship-nya memang sangat tricky. Jadi jangan sampai kita salah mengidentifikasi ya. Dalam mengidentifikasi sebetulnya jangan-jangan ini sebetulnya bukan, oh iya ada istilah ingkang anega. Ingkang anega itu hanya menyalin, ingkang anega, ingkang anganggit, ingkang angripto, ingkang anyerat, ingkang angyoso. Nah, ada 5 istilah itu yang seringkali dipakai dalam waktu yang sama. Dan yang di istilah itu, yang di naskah itu mana konsep authorship yang dipakai yang mana? Kalau dia ingkang anganggit itu sudah jelas dia yang ngarang, tapi belum tentu dia yang nulis. Nah, mungkin saja orang lain. Jadi Ibu Ratna Sakti Mulya dari dosen dari sastra Jawa itu dalam disertasinya mengatakan sebetulnya sebuah karya skriptorium itu sebuah karya bersama. Gitu. Artinya bukan tidak hanya melibatkan satu orang. Karena di karya di skriptorium kadang ada ilustrasi juga gitu. Kemudian orang yang membinding, orang yang menjilid itu juga sendiri. Jadi benar-benar sebuah produk skriptorium itu merupakan melibatkan banyak orang-orang yang mempunyai ide, memerintahkan, kemudian orang yang mengarangnya, kemudian mengarang itu mungkin dia hanya menceritakan begitu, kemudian dalam konsep tembangnya, kemudian ketika dia ditembangkan, kemudian ada yang menulis ingkang anyerat gitu. Nah, kemudian ada juga ingkang aneda, angripto dan sebagainya. Jadi tapi yang jelas tidak semua naskah yang ada di luar itu semua berasal dari pujangga utama. Gitu Mas. Iya Pak. Kemudian di kolom room chat ada pertanyaan lagi dari Mas Adi Wisnu Rutomo. Nah, pertanyaannya, mungkin sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa diskusi ini nanti akan diakhiri sekitar jam 9 sampai jam 9 lebih 5 menit. Jadi tidak terlalu malam. Ini pertanyaannya dari Mas Adi Wisnu Rutomo.
Dalam salah satu naskah di Radia Pustaka yang merupakan salah satu produk Renaissance Jawa, yaitu Bratayuda Kawi Mawi Jarwo, disebutkan karya tersebut awit saking karsa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono kaping 7 ing nagari Surakarta Hardiningrat. Pertanyaannya, apakah karya-karya Ranggawarsita tersebut memang berdasar kepentingan sarjana kolonial utamanya untuk membantu Winter dan Wilkins dalam membuat kamus, atau atas kepentingan sinuwun PB7 atau saling berpengaruh? Bu Nancy sendiri berpendapat kalau naskah itu dibuat Ranggawarsita dalam rangka membantu Kaun Stuart ketika menyiapkan edisi teks Serat Bharatayuda. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Iya, benar. Jadi memang ada dua pihak yang mempengaruhi produksi pengetahuan di Jawa itu. Tentu saja sebagai pujangga keraton pasti tidak akan menolak, tidak bisa menolak perintah raja. Jadi kalau itu secara eksplisit sudah disebutkan di naskah itu, ingkang memerintahkan itu adalah raja, ya berarti itu atas keinginan raja. Tetapi seringkali banyak, seperti Winter itu sering terpesona dengan naskah-naskah yang ditulis oleh Ranggawarsita atas perintah raja atau kerajaan gitu. Kemudian dia ingin punya juga, sehingga minta disalin atau menyalin sendiri atau memerintahkan asisten atau sekretaris untuk menyalin naskah itu juga sangat mungkin terjadi. Jadi sering dalam waktu yang sama ditulis dua naskah yang sama, satu untuk kepentingan raja, satu untuk kepentingan orang lain. Nah, tapi sebetulnya biasanya kalau itu adalah perintah raja, seringkali itu monopoli raja. Tidak sembarangan pujangga itu membolehkan orang lain memiliki, sekecuali kalau raja itu juga benar. Tetapi kita sudah melihat bukti-bukti bahwa telah terjadi penyalinan sepihak yang dilakukan oleh orang-orang Belanda terhadap naskah-naskah tertentu dengan bekerjasama dengan para penulis-penulis lokal yang demi mendapatkan uang ya. Karena orang-orang yang menyalinkan itu nggak mungkin sukarela menyalinkan, nggak mungkin. Itu pekerjaan yang sangat susah dan beresiko, sangat rumit, sangat teliti, memerlukan ketelitian dan sebagainya. Sehingga dia akan mendapat bayaran. Banyak sekali naskah-naskah yang di Leiden itu ditulisi salinan dari naskah kode ini, nomor ini yang ada di perpustakaan nasional Jakarta gitu. Terutama naskah-naskah yang ada di perpustakaan nasional itu dulu adalah naskah-naskah yang sangat bebas disalin. Sehingga yang di Leiden itu banyak sekali salinan dari Jakarta, dari KBG ya, Koninklijke Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Itu sebuah lembaga akademi kolonial yang didirikan oleh pemerintah Belanda, yang kemudian sekarang jadi perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional itu dulu lembaganya kolonial, ya, Batavia Genootschap itu, yang banyak juga menyimpan naskah-naskah lama, sampai sekarang masih ada. Dan salinan dari naskah-naskah di situ banyak sekali ditemukan di Belanda. Jadi ya begitulah. Jadi soal selalu kalau pujangga-pujangga resmi biasanya dia untuk naskah-naskah yang otoritatif seperti Bharatayuda dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian kalau ada jarwonya bersama jarwo itu ini kan kawi tapi jarwo. Karena pada masa itu bahkan raja pun belum tentu paham bahasa kawi ya, pada masa itu, dalam bahasa tulis sastra Jawa pada masa itu. Sehingga perlu ada jarwonya, karena sumbernya aslinya kan bahasa Jawa kawi. Sehingga agar bisa mudah dipahami perlu ada jarwo atau terjemahannya dalam bahasa Jawa saat itu.
Nah, kalau orang Belanda biasanya tidak sekedar jarwonya, tapi juga transkripsinya, atau salinannya dalam huruf Latin itu diminta juga. Jadi biasa kalau bawa pada masa itu untuk naskah-naskah abad 19 ya khususnya. Karena bahasa Kawi di abad 19 itu hanya orang-orang tertentu yang bisa paham bahasanya. Karena bujangga-bujangga seperti itu yang paham. Nah, sehingga bahkan beberapa keluarga raja banyak yang illiterate, yang tidak bisa membaca dan juga ada. Nah, jadi wajar jika kemudian naskah-naskah yang disalin dari bahasa Kawi itu diperlukan terjemahannya dalam bahasa yang baru, biasa dipakai pada masa. Begitu Mas. Seperti itu Mas Adi. Semoga tanggapan Pak Margana tadi bisa menjawab. Baiklah, karena mengingat waktu sudah semakin mepet, ini ada satu kesempatan untuk dulur-dulur yang ingin bertanya atau menyampaikan gagasan kepada Pak Margana, dipersilakan. Biar tidak terlalu lama, saya tunggu selama 5 detik. Nah, tadi kalau dulur-dulur ada yang bertanya atau hendak menyatakan gagasan, silakan langsung aktifkan mic, nanti bisa langsung berdiskusi untuk yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Tidak ada dulur-dulur? Ya. Yang terakhir dari saya saja, Pak. Saya juga ada yang agak mengganjal tentang Renaissance sastra Jawa. Ini apakah ada titik awalnya itu, Pak? Apakah ada rentang waktunya? Kenapa abad 19 itu dianggap isu sebagai masa Renaissance sastra Jawa? Demikian. Ya, itu kan didasarkan pada fakta bahwa naskah-naskah yang ada di Leiden itu tahun kepenulisannya itu kebanyakan dari abad 18 dan artinya naskah-naskah seperti Mahabharata, Bharatayuddha, Ramayana, Gatotkaca, atau yang lain-lain yang sejenis itulah, yang semuanya merupakan karya-karya klasik pada masa Majapahit atau masa-masa sebelumnya. Itu kan salinan-salinan itu umumnya disalin pada abad 18-19. Jadi kalau dibikin kerangka waktunya, periodisasinya, itu ternyata dari abad 2 abad itu. Jadi raja-raja pada Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta pada abad 18 itu banyak mulai menyalin naskah-naskah lama. Nah, naskah-naskah itu umumnya disalin dari periode itu. Sehingga ya Pisut mengatakan karena Renaissance itu artinya sesuatu kebangkitan kembali. Jadi seolah-olah pujangga Jawa mulai berminat lagi terhadap sastra Hindu-Buddha pada masa itu, yang berkembang pada masa Majapahit atau sebelumnya atau sesudahnya. Nah, seperti itu. Jadi memang berdasarkan pada kenyataan bukti-bukti di teks itu tentang penyalinan naskahnya itu kapan. Dan yang banyaknya survive sekarang kan naskah-naskah tertua sampai sekarang ini yang dari periode Mataram kan yang dari abad 18. Saya belum tahu apakah masih ada naskah dari abad 17. Sebenarnya naskah-naskah yang tertua itu sebenarnya kita belum tahu ya, karena tidak terutama yang di Surakarta itu berkali-kali berganti ibu kota kerajaan Mataram itu juga yang menyebabkan mengapa naskah-naskah sebelum abad 18 itu kok sedikit, tidak banyak ditemukan. Tapi secara pribadi Bapak sendiri mendukung Renaissance Jawa ini tadi atau sebaliknya? Secara pribadi Bapak sendiri? Kalau secara pribadi saya mengatakan itu agak berlebihan ya dikatakan Renaissance. Kalau dia hanya melihat dari naskah-naskah yang ada di Leiden, karena kalau dibandingkan secara kuantitatif itu bukan yang mayoritas. Ya. Jadi saya juga
meragukan kalau ini sebagai sebuah renaissance. Tapi bahwa itu menjadi bukti penting bahwa para pujangga pada abad itu mulai berminat juga terhadap sastra lama, itu bukti pokok penting. Nah, itu yang perlu dipertanyakan, mengapa? Mengapa naskah-naskah periode Hindu-Buddha, masa Majapahit kok disalin kembali? Tujuannya itu untuk apa? Nah, kalau naskah kan biasanya tidak menjelaskan terlalu detail. Enggak seperti sekarang, buku sekarang ada kata pengantar ya, mengapa buku ditulis, diterbitkan ulang, itu ada kata pengantarnya. Tapi kalau di skriptorium lama kan tidak pernah ada, atau paling sedikit. Sehingga kita perlu interpretasi. Misalnya Reclave itu memberi contoh. Mengapa Sultan Agung meminta orang menulis kitab Usul Biyah atau Suluk Garwo Kencana atau Serabi Yusuf. Kemudian 3 naskah itu diperintahkan oleh Ratu Pakubuwono agar ditulis lagi di abad 18. Jadi setelah abad 17 tulis Sultan Agung, Ratu Pakubuwono meminta lagi. Mengapa? Kemudian nanti ada lagi di Yogyakarta, akhir abad 19 ditulis lagi. Misalnya. Tujuannya apa kok? Ada repetisi, pengulangan naskah lama. Yaitu interpretasi sejarawan penting. Karena misalnya kenapa saya membutuhkan sebuah buku? Itu pasti ada tujuannya kan. Saya mau pakai untuk apa. Saya akan gunakan untuk, saya sedang mempelajari apa, saya sedang memanfaatkan untuk apa. Nah, jadi penulisan hadirnya sebuah naskah, historisitas sebuah naskah, itu pasti berhubungan dengan peristiwa sosial politik tertentu. Paling tidak berhubungan dengan tokoh tertentu yang memerintahkan itu, yang membutuhkan itu. Sehingga hadirnya sebuah naskah, misalnya kok Pakubuwono VII kok memerintahkan tadi menulis Bharatayuddha Kawi. Apa tujuannya? Pakubuwono VII meminta naskah itu. Kapan itu diminta? Pada saat apa? Tahun berapa? Nah, ada kejadian apa di Surakarta pada Pakubuwono VII? Apa yang terjadi pada diri Pakubuwono VII sehingga dia sangat ingin punya naskah Bharatayuddha? Itu. Bharatayuddha itu apa sih ceritanya? Kan peperangan antara Pandawa dan Kurawa misalnya, menceritakan tentang permusuhan antar saudara. Nah, apakah pada masa itu ada konflik gitu, yang ingin diambil hikmah dan dia ingin berkaca pada cerita Mahabharata atau Bharatayuddha itu? Apa itu arti pengorbanan? Apa arti peperangan itu? Apa arti peperangan yang melibatkan persaudaraan dan sebagainya. Jadi itu konten dari naskah, itu nilai-nilai naskah, itu ajaran-ajaran yang ada pada naskah itu bisa dikait-kaitkan dengan kira-kira apa, kenapa kok isi substansi yang seperti ini yang dikehendaki oleh raja. Sebenarnya raja ingin apa, sedang mengalami apa. Sehingga hadirnya naskah itu selalu bisa dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang ada di balik naskah itu. Entah itu penulisnya ataupun orang yang memerintahkan. Nah, itu mengapa sekalipun itu naskah yang fiktif sekalipun, Bharatayuddha kan naskah bukan sejarah itu karangan roman di Buddha itu yang tidak ada kaitannya dengan sejarah Jawa, yang isinya itu tidak bercerita tentang sejarah Jawa. Tapi Bharatayuddha tadi yang ditulis atas perintah itu menjadi sumber penting untuk menulis sejarah PB7. Sejarah Jawa pada masa PB7 itu bisa ditulis didasarkan naskah Bharatayuddha yang diperintahkan tadi. Artinya itu menjadi kunci, menjadi petunjuk. Diperintahkannya penulisan naskah itu bisa menjadi petunjuk untuk
mencari tahu ada apa sebetulnya. Kok naskah itu begitu penting bagi Pakubuwono VII. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Riglaf ketika dia menginterpretasikan mengapa Ratu Pakubuwono memerintahkan menulis tadi itu 3 naskah, Suluk Garwa Kencana, Seraga Yusuf, dan Kitab Usul Biyah. Nah, ternyata Kitab Usul Biyah itu dulu dipakai oleh Macet, Mas. Halo Pak, wah macet nih. Mohon ditunggu sebentar. Itu harus out dulu itu. Sedang Gitu. gangguan sinyal. Oh iya. Itu Pak Margana harus out dulu biasanya gitu. Iya, iya. Pak Margana? Saya biasa begitu. Kalau Oh, pakai Google Meet itu gitu. Kalau ya, tema saya ketika sebelum sudah. sudah. Ulang lagi. Mohon ditunggu sebentar, gitu. Ini sedang dikontakkan. Oh ya. Pak Margana masih dalam posisi mute mic-nya. Oh ya, oke. Sudah? Halo? Sudah. Oke. Sip. Jadi lama nggak tadi matinya? Lumayan, Pak. Oh, iya. Lumayan. Ya intinya itu. Jadi intinya historisitas naskah, hadirnya sebuah naskah itu bisa menjadi petunjuk penting untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi pada saat naskah itu ditulis. Dan juga menjadi petunjuk penting sebagai bahan penting untuk menjelaskan sosok orang di balik penulisan naskah. Misalnya tadi itu naskah Baratayuda yang diperintahkan oleh PB 7 itu berarti itu bisa menjadi petunjuk untuk bertanya lebih lanjut. Untuk tujuan apa Pakubuwono VII memerintahkan menulis Baratayuda? Sedang mengalami apakah Baratayuda PB 7 pada saat itu? Terus kenapa naskah ini yang dipilih bukan yang lain? Apakah isi atau kaitan dari isi naskah itu memiliki kaitan dengan kehidupan PB 7 atau tidak? Ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang dilakukan Riglaf ya, menjelaskan mengenai Suluk Garwa Kencana, Usul Biyah dan sebagainya itu. Gitu Mas Fajar. Pak, terima kasih atas tanggapannya. Baiklah, karena kurang 5 menit lagi jam 9, kurang 3 menit, mungkin Pak Margana ada statement akhir, statement penutup untuk saya dan dulur-dulur yang telah hadir di sini. Baik, dulur-dulur yang pecinta sastra Jawa, naskah Jawa, saya berpesan ya, lanjutkan kegiatan ini dan kita harus bangga memiliki karya-karya naskah-naskah seperti itu, dan tugas kita sekarang untuk mengaji isinya. Itu lautan ilmu, samudra ilmu yang luas, yang masih banyak harus digali, dieksplorasi untuk kepentingan banyak hal, terutama kita sebagai generasi bangsa yang perlu membangun identitas kita, membangun kekayaan intelektual kita, itu perlu kita untuk mengajinya. Nah, tidak usah pilih-pilih, tidak usah mencari hal-hal yang karya naskah-naskah yang terlalu rumit.
Dari karya-karya yang sederhana itu mulai bisa dipelajari. Kalau tidak bisa membaca huruf Jawa ya yang sudah dilatinkan, apapun itu bentuk naskahnya, itu jangan takut untuk menggunakan naskah itu sebagai bahan kajian, sebagai bahan eksplorasi untuk menggali pengetahuan darinya. Dan jangan segan-segan untuk mereverse cara-cara modern, pengkajian modern tentang sastra. Jadi teori-teori modern tentang kajian sastra itu juga ada baiknya dipelajari agar kita bisa menggali atau mengkaji itu dengan pendekatan yang akademik ilmiah gitu. Dan mereka yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Jawa, saya sarankan rajin-rajin juga ikut melakukan transkripsi naskah agar bisa dinikmati lebih luas lagi publik kita. Nah itu luar biasa kekayaan. Harus kita syukuri dan harus kita pelajari. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah bergabung dalam diskusi ini. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya delay di tempat saya tadi. Demikian dulur-dulur, matur nuwun kepada Pak Margana yang telah berkenan, matur nuwun kepada dulur-dulur semua. Sekedar menambahkan juga bahwa jangan lupa di follow IG-nya Kinara Vidya dan Twitter-nya Kinara Vidya, juga IG-nya Pak Margana di @smargana ya Pak. Ya. IG-nya Pak Margana itu. Margana 15. Oh ya, @margana 15. Nanti teman-teman bisa follow IG-nya Pak Margana dan juga IG-nya Jawa Sastra. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurangnya yang sangat banyak, saya mohon maaf. Terima kasih juga. Nanti video ini akan kita upload di YouTube. Tapi bukan sekarang, tapi mungkin 1 minggu setelah ini, 1 bulan selanjutnya kita akan upload di YouTube. Demikian, terima kasih. Matur nuwun Pak Margana. Ya, sama-sama Mas. Selamat malam. Selamat malam. Lanjut.